Kisah ini diambil dari sebuah kisah nyata. Di San Francisco pada tahun 1981, Chris mencoba bertahan sebagai penjual alat pemindai kepadatan tulang portable. Setiap pagi dia juga harus mengantar putranya, yaitu Christopher, ke tempat penitipan anak, dan setelah itu dia harus visit sebanyak mungkin ke rumah sakit di kota untuk menjual barangnya itu. Tapi sayangnya, produk tersebut cukup sulit untuk dijual karena kebanyakan rumah sakit tidak memerlukan kecanggihan alat itu. Terlebih lagi, alat itu harganya cukup mahal. Selain kepadatan waktu yang harus dia lakoni, dia juga harus betah dengan orang-orang aneh di luar sana. Hal itu cukup lazim. Terkadang Chris juga perlu keluar lebih lama untuk mencoba melakukan beberapa penawaran. Sehingga saat itu dia meminta istrinya, yaitu Linda, untuk menjemput putra mereka di penitipan. Hal itu selalu membuat Linda kesal karena Linda juga harus bekerja dalam shift ganda untuk menghidupi kebutuhan rumah tangga. Thanks anyway, very much. Maybe next quarter a month for rent and daycare. Di tahun kala itu, mainan kubus Rubik sangatlah tren. Tapi bukan itu yang mau saya bahas, melainkan perkara mereka yang sudah menunggak pajak beberapa bulan. Hal itu cukup membuat Linda stres, tetapi Chris tidak lelah untuk mencoba terus menenangkan istrinya. Semua ini akan segera membaik. Keesokan paginya, ketika Chris sedang dalam perjalanan visit hariannya, dia bertemu dengan seorang pria yang menggunakan mobil sport mewah. Chris bertanya kepadanya, apa pekerjaan orang itu? Dan orang itu menjawab bahwa dia adalah seorang pialang saham dan kantornya tepat di sebelah mereka. Chris tahu orang yang bisa bekerja di sana akan mendapatkan gaji yang sangat tinggi, tapi minimal mereka harus S1. Tetapi pria itu mengatakan itu tidak perlu. Mereka hanya perlu untuk menguasai angka-angka dan pintar bernegosiasi. Chris melihat betapa bahagianya karyawannya bekerja di perusahaan itu. Sehingga Chris berpikir andai dia juga bisa bekerja di sana, dan seharusnya dia bisa. Dia hanya perlu untuk melamar ke sana. Sehingga keesokan paginya, Chris memberitahu Linda bahwa dia akan pulang lebih malam karena dia akan mampir di sebuah kantor untuk melamar sebagai pialang saham. Namun, Linda malah menganggapnya itu konyol dan mengolok-ngolok mimpinya yang tidak realistis itu. Sehingga Chris pun memintanya untuk tidak terus meremehkannya. Sehingga hal itu langsung memicu pertengkaran di antara mereka. Dan Linda selalu menutup perkataannya dengan hal yang lebih prioritas, yaitu Chris harus segera membayar sewa kontrakan yang sudah menunggak selama 2 bulan. Beberapa waktu kemudian, Chris pergi ke perusahaan pialang untuk melamar pekerjaan, yang memang perusahaan itu selalu membutuhkan 20 orang setiap 6 bulan. Tetapi masalahnya hanya satu saja yang akan bisa mendapatkan pekerjaan itu. Chris berniat ingin terlihat lebih sopan, sehingga dia menitipkan barang dagangannya itu kepada seorang gadis hippie yang bernyanyi di pinggir jalan. Bahkan dia memberinya sejumlah uang untuk menjaganya. Begitu dia masuk, Chris mulai mendengar detail pekerjaan dan mendapatkan lembar lamarannya. Tetapi, tiba-tiba di balik jendela, dia melihat gadis itu melarikan diri dengan barang dagangannya. Sehingga, Chris segera pergi dan mulai mengejarnya. Tetapi sayang, bahwa gadis itu bisa melarikan diri dengan naik kereta. Di keesokan harinya, Chris berjanji kepada Linda bahwa dia akan menjual barangnya tersebut agar mereka segera untuk mendapatkan uang. Did you have a nickname? Namun pertama-tama dia harus pergi ke perusahaan pialang itu untuk mengirim lampiran lamaran yang sudah diisi. Dia memutuskan untuk mengirimnya secara pribadi ke manajernya yang bernama Jay agar dia dapat menceritakan sedikit tentang dirinya dan memberikan kesan yang lebih baik. Tetapi Jay di hari itu sedang terburu-buru dan berjanji untuk menelponnya nanti. Setelah itu, Chris melihat lagi gadis hippie dan pasangannya lewat dengan barang yang dicuri darinya. Tanpa intro, dia pun langsung mengejar mereka berdua. Karena baru ini terungkap bahwa dia telah menghabiskan seluruh tabungannya untuk menyetok barang pemindai itu. Pantas sekali Linda sekarang sangat frustasi melihat alat itu tidak kunjung bisa dijual oleh Chris. Karena dulu, Chris beranggapan bahwa mesin itu adalah bentuk dari revolusioner. Tetapi Chris tidak menyadari sekarang bahwa dokter dan rumah sakit selalu menganggap hal itu sebagai kemewahan yang tidak perlu. Bagi Chris, kehilangan satu barang dagangannya seperti kehilangan uang belanjaan selama 1 bulan. Dan akhirnya, Chris berhasil memojokkan mereka dan langsung mengambil kembali barang dagangannya. Did you forget? Yang artinya ketika dia kembali ke rumah, alih-alih dia bisa menjual barangnya tersebut, justru malah sekarang dia memiliki 2 barang itu lagi. Linda menganggap hal itu sangat mengecewakan, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa karena hari itu adalah hari ulang tahun anak mereka.
Kedua pasangan itu telah mengorbankan sedikit uang agar mereka dapat membelikan Christopher bola basket yang sangat membuatnya bahagia. Tetapi sementara Christopher teralihkan perhatiannya, Linda memberitahu Chris betapa marahnya dia atas kurangnya tanggung jawab Chris sebagai seorang kepala rumah tangga. Sebulan kemudian, Chris menemui Jay lagi dan menanyakan apa yang terjadi dengan lamarannya. Tetapi Jay lagi-lagi sedang terburu-buru. Tidak mau kehilangan lagi, Chris berpura-pura untuk pergi ke arah yang sama agar mereka bisa naik taksi bersama. Dan sekali lagi, Chris mencoba untuk membuatnya terkesan dengan berbicara tentang keahliannya. Namun Jay di sana malah fokus untuk menyelesaikan kubus Rubiknya sendiri yang selalu gagal. Chris pun di sana mulai frustasi sehingga Chris pun mengambil Rubik itu darinya dan langsung menyelesaikan permainan itu tepat saat taksi tiba di tujuan Jay. Jay sangat terkesan. Jay pun turun dari taksi itu sehingga sekarang Chris baru sadar bahwa dia juga harus membayar biaya taksi. Chris jelas tidak punya uang. Jadi Chris pun turun dari mobil dan langsung melarikan diri, menyebabkan supir taksi itu mengejarnya. Please, son of a bitch, please! Your ass! I'm sorry! Chris yang di hari itu sangat kelelahan berlari ke stasiun kereta dan masuk ke kereta, tetapi pintu kereta menutup dengan barang dagangannya yang masih di tangannya. Yang alhasil, barang itu harus jatuh di balik pintu. Seluruh jadwal Chris berantakan di hari itu dan ketika dia menelpon Linda untuk meminta maaf, dia sangat marah karena dia harus melewatkan shiftnya untuk menjemput Christopher. Terlebih lagi mereka harus dikejar oleh tagihan. Ini adalah kesempatan terakhir. Jadi dia mengatakan bahwa dia akan pergi dan membawa Christopher bersamanya. Hancur mendengar hal itu, Chris berlari kembali ke rumahnya tetapi sudah terlambat. Linda telah pergi dengan Christopher. Saat itu bersamaan juga dengan Chris mendapatkan telepon dari Jay yang menyuruhnya Chris untuk menulis beberapa nomor dari sekretarisnya agar dia bisa meneleponnya besok untuk mengatur waktu wawancara. Ketika Chris tidak dapat menemukan satu pulpen pun, dia melakukan yang terbaik untuk bisa menghafal nomor yang diucap oleh Jay. Lalu dia bergegas ke toko terdekat untuk meminjam beberapa kertas dan menulis nomor yang dia ingat. Di keesokan paginya, Chris pergi ke tempat kerjanya Linda dan langsung saja terjadi perdebatan di sana. Linda dengan lantang menjelaskan bahwa dia sudah tidak bahagia lagi dengan Chris. Dan meskipun Chris dapat menerima kepergian istrinya, dia tidak mengizinkannya untuk Linda membawa Christopher. Jadi mereka setuju untuk bergiliran. Dan yang jelas, kini tanpa pendapatan Linda, situasi keuangan menjadi lebih sangat buruk. Lalu tidak hanya itu, ketika juragan kontrakannya akhirnya bosan dengan Chris yang sudah nunggak berbulan-bulan, dia datang untuk memintanya pergi dari kontrakannya tepat di pagi itu, karena akan ada tukang cat yang akan datang. Sehingga Chris bersumpah dia akan segera membayar dan dia juga bisa mengecatnya sendiri. Jadi juragan kontrak itu setuju untuk memberinya waktu 1 minggu lagi. What? Beberapa hari kemudian saat Chris sedang mengecat dinding, 2 polisi tiba di rumahnya dan membawanya ke kantor, di mana Chris sudah harus membayar semua biaya parkirnya. Karena dulu Chris ini sempat punya mobil, tapi sekarang mobilnya sudah disita. Jadi selanjutnya Chris harus melakukan sebuah verifikasi pada pukul 9 pagi besok. Yang sayangnya, jam yang sama di mana dia harus datang ke sesi wawancara lamaran kerjanya. Jadi dia harus bermalam di penjara dan sekaligus lagi menitipkan Christopher kepada Linda. Keesokan paginya, Chris dibebaskan tetapi dia harus cepat untuk pergi ke wawancara itu. Tidak ada waktu lagi, Chris berlari dengan pakaian lusuhnya. Ketika sampai di sana, para panel wawancara sungguh kecewa dengan apa yang mereka lihat. Jadi Chris menjelaskan situasinya dan Jay menegaskan kepada mereka setiap kali dia melihatnya, Chris selalu menggunakan pakaian yang pantas dan rapi gitu. Tidak seperti yang para panel lihat di sana. Chris mampu untuk melucu, jenaka, dan pintar. Jadi dia berhasil membuat kesan yang sangat baik. Setelah wawancara selesai, Jay datang untuk memberinya selamat. Tetapi Chris mengatakan dia harus memikirkannya karena dia baru tahu bahwa dia harus melalui proses magang terlebih dahulu beberapa bulan. Yang pastinya itu tanpa gaji. Dan itu pun juga belum pasti dia bisa lulus atau tidak. Dengan keadaannya super kepepet, Chris bimbang untuk mengambil kesempatan itu.
Sore harinya, Linda membawa anaknya dan menyampaikan berita yang sangat mengejutkan bahwa dia akan pergi ke New York karena pacar saudara perempuannya tengah membuka restoran di sana dan dia mungkin bisa punya pekerjaan di sana. Chris tidak masalah asalkan Christopher tetap bersamanya. Dia juga tahu bahwa Linda tidak bisa menjaga Christopher. Tell him I love. Setelah Linda benar-benar pergi, Chris langsung menelpon Jay dan sepakat untuk menerima proses magang tersebut. To the program, I'd be very pleased to accept your invitation. Keesokan paginya, Chris dan putranya pindah ke motel terdekat dengan bantuan seorang teman. Chris juga mengajak putranya bermain bola basket di pagi itu. Lalu Christopher juga berkata bahwa dia suatu saat nanti dia ingin menjadi pembasket yang profesional. Sehingga Chris memberikan sedikit petuah kepada anaknya bahwa dia tidak boleh membiarkan siapapun untuk mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa. Apapun yang terjadi, sepahit apapun perjuangannya, sekeras apapun cobaannya, sesakit apapun lukanya, seorang pria harus tetap bisa menjaga mimpinya untuk diperjuangkan. Kemudian, Chris seperti biasa akan visit ke rumah sakit untuk menawarkan barang dagangannya itu. Dan akhirnya, mereka berhasil melakukan penjualan. Yang berarti, Chris mendapatkan sejumlah uang yang akan membuat mereka bisa bertahan selama beberapa hari lagi. Keesokan paginya, Chris pergi ke hari pertamanya magang, di mana dia belajar tentang perdagangan. Chris bekerja sangat keras dan berusaha membuktikan bahwa dia yang terbaik untuk posisi itu. Dan ini yang paling terpenting ya, dia tidak pernah memberitahu siapapun bahwa dia miskin. Mindsetnya harus tetap bisa terjaga. Selama istirahat makan siang, Chris tidak sengaja berpapasan dengan bosnya yaitu Mr. Fromm. Sehingga di sana dia memulai sebuah percakapan, beberapa trik untuk memberi kesan baik agar dia bisa meningkatkan peluangnya. Namun lagi-lagi dia harus mencela dirinya sendiri ketika dia menyadari dia melihat orang gila yang pada hari kemarin membawa barang dagangannya. Chris pun langsung segera mengejarnya, namun sayang Chris malah berakhir ditabrak oleh mobil. Dan yang lebih membuat Chris stres lagi adalah dia tidak hanya kehilangan Pak tua gila itu, tapi dia juga kehilangan sepatunya. Sehingga ketika dia kembali ke kantor, dia harus dalam keadaan yang sangat menyedihkan seperti itu. Selama beberapa hari berikutnya, Chris terus melakukan pelayanan lebih untuk manajer kantornya yaitu Freckles. Bahkan dia sudah tidak memperdulikan yang namanya harga diri. Apapun akan dia lakukan. Dan dia juga terus melakukan panggilan telepon untuk menghubungi klien meskipun belum mendapatkan hasil. Lebih buruknya lagi, Chris harus berangkat lebih awal untuk agar dia tetap bisa menjemput anaknya. Jadi dia harus menyelesaikan pekerjaan yang sama dengan yang lain namun dalam waktu yang lebih singkat. Hal itu menyebabkan Chris tidak pernah menutup teleponnya, tidak pernah rehat meskipun hanya sekedar untuk minum, dan dia tidak pernah pergi ke toilet. Belum lagi dia juga harus terus menghindari manajer motel karena dia berhutang uang padanya, dan terus membawa anaknya itu untuk visit ke rumah sakit pada akhir pekan sekalipun. Suatu hari, Chris memutuskan untuk melakukan sebuah panggilan ke daftar nama yang di-reject untuk mempercepat pencapaian. Panggilan yang cukup beresiko, namun untungnya justru itu malah mendapatkan hasil yang lebih baik. Dan si pihak langsung mengatur untuk membuat janji temu dengan manajer dana pensiun tingkat atas yang bernama Tuan Ribbon. Tetapi beliau menyuruhnya datang ke kantornya dalam waktu 20 menit. Sehingga Chris pun langsung saja tancap gas, namun lagi-lagi manajernya Freckles menghentikannya dan memintanya untuk memarkir mobilnya di tempat lain. Karena tidak punya pilihan lain, Chris pun mencoba untuk melakukan parkir secepat mungkin, tetapi percuma. Pada akhirnya saat dia tiba di kantor Pak Ribbon, dia sudah telat dan Pak Ribbon pun sudah pergi. Keesokan paginya, Chris tidak kehabisan akal. Dia pergi ke rumah Pak Ribbon, berpura-pura dia kebetulan lagi lewat di daerah sana. Dia berterima kasih kepada Ribbon atas kesempatannya dan meminta maaf atas keterlambatannya kemarin hari. Lalu dia berpura-pura akan membawa anaknya ke pertandingan baseball. Namun kebetulan juga Ribbon memberitahunya bahwa dia juga akan pergi dengan anaknya. Jadi dia sekalian mengundang Chris dan anaknya untuk ikut bersama mereka ke tribun VIP. Selama permainan, Chris mencoba mensounding lagi tawarannya ke Ribbon. Tetapi seberapa besar pun tawaran itu, Ribbon tetap mengakui bahwa dia menyukai Chris. Namun, Ribbon tidak tertarik dengan tawarannya. Kendati pun seperti itu,
Hari itu tidak terlalu buruk karena Chris mendapatkan kartu nama dari beberapa teman-teman kayanya Ribbon. Tidak percuma, akhirnya Chris berhasil masuk ke circle mereka. Minggu-minggu telah berlalu dengan Chris melakukan yang terbaik untuk tetap bisa bertahan di antara para pesaingnya. Dan inilah puncak kemalangan Chris. Tibalah sebuah hari di mana saatnya bagi kantor pajak untuk menagih, dan kali ini mereka tidak memberikan toleransi lagi. Mereka akan mengambil semua uang dari rekening bank Chris untuk pajaknya yang belum terbayar. Padahal mereka tidak tahu bahwa hanya uang itulah yang Chris punya. Di hari itu, dia benar-benar bangkrut. Dia mulai putus asa. Chris pun mencoba untuk meminta uang yang dia pinjamkan kepada seorang teman lamanya, tetapi tetap saja itu percuma. Beberapa waktu kemudian, Chris membawa anaknya ke taman dan melihat ada pria gila itu lagi yang membawa barang dagangannya di sana. Sesegera saja Chris mengejarnya dan mengambil mesinnya. Cukup beruntung meskipun sekarang mesinnya dalam kondisi yang agak buruk sekarang. Chris pun mencoba untuk membersihkan semampunya dan mencoba untuk menjualnya ke salah satu dokter. Tetapi sayangnya mesinnya tidak berfungsi dengan baik. Lebih malangnya lagi, ketika Chris dan anaknya kembali ke motel, mereka menemukan barang-barang mereka di luar dan pintu sudah tidak bisa dibuka. Mereka sudah benar-benar diusir karena kurangnya pembayaran. Let's go. Kini mereka sekarang resmi menjadi tunawisma. Chris membawa anaknya ke stasiun kereta karena dia tidak tahu lagi mau kemana. Lalu Christopher di sana mengatakan bahwa mesin itu bukanlah mesin waktu seperti apa yang dikatakan oleh orang gila tadi. Namun justru Chris mengatakan kepada anaknya bahwa mesin ini benar-benar adalah mesin waktu. Alih-alih dia hanya ingin mencari cara untuk menghibur anaknya dan memulai sebuah permainan untuk mencari kesenangan di tengah penderitaan. Mereka berpura-pura untuk melakukan sebuah perjalanan melalui waktu, dan mereka mendarat tepat di sebuah zaman dinosaurus. Sehingga kemudian Chris mengatakan bahwa kini mereka adalah manusia gua dan mereka harus cepat mencari gua untuk berlindung. Jadi mereka menyelinap ke kamar mandi stasiun dan mengunci pintunya, menjadikan toilet yang pesing itu sebagai gua berlindung mereka. Mereka benar-benar bermalam di sana, di atas selimut tisu toilet, dan saat anaknya tertidur, tangisan Chris benar-benar pecah. Terlepas dia telah menjadi ayah yang sangat luar biasa, tidak lupa bahwa dia tetaplah sebagai manusia biasa. Keesokan harinya, Chris dan anaknya pergi ke tempat penampungan tunawisma. Namun sayang, mereka ditolak karena tempat tersebut hanya untuk wanita dan anak-anak. Tetapi mereka mendapatkan tips tentang satu tempat lagi yang bisa mereka berdua tempati. Dengan begitu, langsung saja mereka berlari ke sana secepat mungkin karena antrian begitu sangat panjang dan tempatnya juga terbatas. Sampai di pintu masuk, tepat pada saat hanya tersisa beberapa kamar, ada seseorang gelandangan mencoba untuk memotong antrian untuk mencuri tempat terakhir mereka. Tapi Chris tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Namun untunglah, petugas keamanan melihat siapa yang curang di sana, sehingga Chris mendapatkan kamar terakhir di hari itu. Di tempat penampungan, Chris menggunakan sedikit cahaya yang tersedia untuk mencoba memperbaiki barang dagangannya dan belajar untuk ujian magang yang akan segera digelar. Setiap kali dia pergi bekerja, dia membawa sedikit barang miliknya dan membuat beberapa alasan kepada rekan kerjanya untuk menjelaskan mengapa dia membawa tas ke mana-mana. Dia tidak mengatakan bahwa dia sekarang sudah tidak punya rumah. Selama hari-hari berikutnya, Chris berhasil membawa beberapa klien ke perusahaannya berkat kartu yang dikumpulkannya. Dan pada hari ujian, dia sangat gugup, tetapi dia masih bisa menyelesaikan ujian itu dengan cukup cepat. Dalam perjalanan keluar, Chris menabrak From yang baru saja turun dari taksi. Karena dia sedang terburu-buru, dia meminta Chris untuk meminjamkannya $5 untuk membayar taksi. Chris tidak boleh menyanyiakan hal itu meskipun di dompetnya hanya tinggal beberapa lembar lagi. Ditambah lagi, di hari itu mereka kehabisan tempat tidur. Jadi dia dan anaknya akhirnya tidur di kereta. Keesokan harinya, Chris menyumbangkan darahnya untuk mendapatkan beberapa uang dan menggunakannya untuk membeli suku cadang mesin dagangnya. Hari ini mereka tiba di penampungan tepat waktu dan Chris akhirnya bisa memperbaiki mesin tersebut. Lalu di tempat tidurnya, anaknya bertanya-tanya apakah ibunya pergi karena dia. Dan Chris memastikan untuk menghiburnya dan meyakinkan bahwa itu tidak benar.
Keesokan harinya, akhirnya Chris berhasil menjual mesin terakhirnya itu, dan untuk membuat anaknya merasa lebih baik, Chris mengajak mereka bermalam di hotel. Like the bus? Yeah, like the bus. Process what? He doesn't know where. Sometimes you can hear it. Next day. Akhir pekan itu, mereka menghabiskan waktu bersama di pantai untuk menjalin ikatan dan istirahat dari hiruk pikuknya kota. Pada hari terakhirnya sebagai pekerja magang, Chris bertemu dengan Jay di kamar mandi yang mengucapkan selamat kepadanya karena telah membawa banyak klien dan mengatakan bahwa dia melakukan pekerjaan yang sangat-sangat baik. Lalu beberapa hari kemudian, Chris dipanggil ke kantor di mana dia diberitahu bahwa dia mendapatkan posisi permanen yang sangat Chris inginkan. Ya, Chris berhasil lolos. Dan mulai besok, Chris bisa langsung mendatangani kontrak kerjanya. Tidak lupa, From juga mengembalikan uang yang dipinjamnya kepada Chris. Tidak ada hal yang lebih baik daripada hari itu. Chris tidak bisa berkata apapun. Dia benar-benar menangis atas keberhasilannya. Kini anaknya tidak akan lagi tidur di tempat tunawisma. Gaji yang akan diperoleh Chris akan sangat besar ke depannya. Lelahnya dia dalam berjuang, keringatnya yang sudah banyak bercucuran, bahkan tangisannya yang sudah berlinang, pada akhirnya terbayar dengan sangat menawan. Sesuai apa yang pernah dikatakan pada anaknya, seorang laki-laki harus berani tetap memegang mimpinya dan memperjuangkannya, meskipun harus bersimbah darah. Setelah itu, Chris pergi untuk menjemput anaknya dan memeluknya dengan erat. Dan akhirnya, Chris yang asli melanjutkan untuk membentuk sebuah perusahaan pialangnya sendiri yang bernilai jutaan dolar. Dan tidak hanya itu, dia juga menghasilkan jutaan dolar dengan menjual saham minoritasnya ke perusahaannya yang dulu. Dan yang terakhir, dia menulis semua ceritanya dalam sebuah buku yang bukunya berhasil bestseller dan film pun tamat. Ya Tuhan, jujur saya juga nangis bro pas nonton ini bro. Gak apa-apa, gak usah malu. Di sini kita semua bisa belajar banyak hal. Chris yang hidupnya sudah menjadi sampah, ditambah lagi dia juga harus merawat anaknya. Dia membuktikan dia berani percaya dengan mimpinya. Dan pada akhirnya Tuhan memberikan apa yang seharusnya dimiliki oleh Chris. Sedangkan saya sendiri atau kita semua kadang dapat cobaan sedikit saja sudah menghardik sana sini, sudah merasa yang paling menderita di dunia. Bukannya malah fokus untuk bisa bangkit, malah sibuk update story, ngeblot kesedihan kita kemana-mana, yang sebenarnya mah nggak ada yang peduli juga gitu loh. Film ini sungguh sangat luar biasa. Baiklah ya, udah ya. Cukup sekian dari Jam Film, pamit undur diri dan sampai bertemu di video selanjutnya.